Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7, ayat 18-25a. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki, yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi, dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 54-59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim
dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menunda berbalik kepada Tuhan. Ada pergulatan batin dalam diri manusia antara keinginan untuk hidup benar dan kecenderungan untuk jatuh lagi dalam dosa. Santo Paulus dengan jujur mengakui bahwa ia ingin melakukan yang baik, namun yang jahat masih menariknya. Ini menunjukkan kenyataan bahwa manusia lemah jika hanya mengandalkan diri sendiri. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Yesus dalam Injil mengkritik orang yang pandai membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak peka terhadap tanda rohani. Mereka menunda untuk berubah, padahal peringatan Tuhan sudah sangat jelas. Bila manusia terus menunda pertobatan, maka ia akan semakin jauh dan hatinya menjadi bebal. Tema yang kita renungkan hari ini adalah jangan menunda berbalik kepada Tuhan, karena penundaan hanya memperbesar kerusakan batin dan menjauhkan kita dari rahmat. Jiwa yang jauh dari rahmat akan selalu tinggal dalam kegelisahan. Santo Agustinus mengatakan bahwa hati akan selalu gelisah bila belum beristirahat dalam Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menunda berdoa, menunda perbaikan sikap, menunda rekonsiliasi, menunda meninggalkan dosa-dosa tertentu. Kita merasa masih ada waktu, padahal kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan berlalu. Semakin kita menunda, semakin hati kita dikuasai kebiasaan lama. Firman Tuhan mengajak kita untuk segera mengambil langkah konkret, yaitu memperbaiki niat, mengatur ulang hidup rohani, lebih peka pada bisikan hati nurani, dan jujur pada diri sendiri. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan instan, tetapi menantikan kesungguhan untuk kembali. Dengan rahmat-Nya, kita dimampukan untuk berubah sedikit demi sedikit. Saudara-saudariku terkasih, jangan menunda lagi untuk memperbaiki hidup rohani. Teguhkanlah tekad untuk kembali pada Tuhan mulai hari ini. Jangan biarkan dosa berkuasa lebih lama dalam diri kita. Percayalah, semakin cepat kita membuka hati, semakin besar damai yang kita rasakan. Ambillah langkah sederhana, luangkan waktu doa, akui kelemahan, dan mohon rahmat kekuatan. Pergunakanlah hari ini sebagai kesempatan baru untuk kembali, sebab Tuhan selalu siap menyambut kita dengan kasih-Nya. Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.